Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlis sidqi wal wafa. Ikhwati fillah, kita akan meneruskan tadi apa yang disampaikan oleh Yasir. Yang pada hari ini kita akan membedah satu ayat Al-Quran. Dan ini bukan kebetulan, memang seperti itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkannya. Saya kebetulan akan menyampaikan materi tentang itu, kemudian sudah disampaikan prolognya oleh Akh Yasir tentang firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 269. Kita akan bedah ayat ini dengan mengambil beberapa inspirasi dari salah satu channel TV di Qatar, yaitu Qatar TV. Di Qatar TV itu ada acara judulnya Musafir Ma'al Quran, jalan-jalan bersama Al-Quran. Acara ini diisi oleh Syekh Fahad Al-Kandari Al-Hafiz. Fahad Al-Kandari ini salah satu imam besar Kuwait selain Syekh Masyari Rashid Al-Afasi. Jadi di sana ada dua imam yang terkenal. Pertama Syekh Masyari Rashid Al-Afasi, dan kita tahu beliau. Yang kedua Syekh Fahad Al-Kandari, dan mungkin sebagian kita sudah pernah mendengar tilawah beliau yang luar biasa, juga sangat lembut iramanya dan sedih. Beliau mengisi acara di Qatar TV dengan judul Musafir Ma'al Quran, Musafir bersama Al-Quran. Di dalam acara itu yang ada sekitar 20 episode, saya setiap malam mengikutinya jam 8 malam kalau waktu Indonesia. Beliau menjelaskan tentang bagaimana rahasia-rahasia agar kita bisa menjadi seorang hafiz Al-Quran dengan hafalan yang baik. Dan bukan hanya penjelasan, tetapi beliau juga keliling dunia, termasuk ke Mesir, ke Turki, yang paling sering dua negara ini, Mesir, Turki, sisanya ke Tajikistan, Uzbekistan, dan sebagainya, untuk bertemu dengan para penghafal Al-Quran yang ada di sana. Dan nanti saya akan tunjukkan beberapa contoh hafiz Al-Quran yang menurut saya ini adalah mukjizat di abad kita. Orang yang masih sangat mudah menghafal Al-Quran hanya dalam waktu yang sangat singkat, plus menghafal hadis 11.000 hadis dalam waktu hanya 20 hari. Dan inilah yang disebut dengan musafir ma'a ahli Al-Quran, berjalan atau tamasya bersama para ahli Al-Quran. Dan hari ini kita akan ambil 3 saja di antara nasihat-nasihat yang disampaikan di dalam acara tersebut. Tapi sebelumnya kita tilawah dulu Al-Quran yang ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 269. Silakan dibuka mushaf atau bisa juga melihat ke layar firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 269. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب.
diberikan hikmah ini kepada siapa yang dia kehendaki. Dan siapa yang Allah berikan hikmah, maka dia telah memperoleh kebaikan yang sangat banyak. Dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang memiliki akal dan hati. Ikhwati fillah, jelas di dalam ayat ini Allah menjelaskan kepada kita bahwa ilmu Al-Quran bukan hanya ilmu yang muktasabah. Apa arti muktasabah? Muktasabah itu ilmu yang dipelajari dan diusahakan. Itu artinya muktasab. Dilatih, dipelajari, diusahakan sehingga didapatkan. Sama seperti makanan, uang, rezeki, dan segala macam dalam kehidupan kita, dia tidak semata-mata muktasabah. Orang yang meyakini bahwa ilmu itu muktasabah, maka dia tidak akan pernah mendapatkan hikmah di sisi Allah. Oh, muktasabah itu yang diandalkan adalah metodologi. Oh, metodenya harus bagus. Yang diandalkan kecerdasan dan kemampuan menghafal, kemampuan menalar, kemampuan memahami. Ini muktasabah. Tetapi ilmu juga mauhubah. Jadi ada istilahnya muktasabah, ada istilahnya mauhubah. Apa bedanya? Mauhubah itu anugerah dari Allah. Mauhubah itu adalah rahmat dari Allah. Mauhubah itu adalah pemberian dari Allah, hadiah dari Allah, bukan semata-mata muktasabah. Setengahnya muktasabah, setengahnya mauhubah. Kalau kita bisa buat porsi. Tapi sebetulnya muktasabah itu hanya asbab saja. Intinya adalah mauhubah. Allah yang memberikan ilmu itu kepada kita. Terutama ilmu Al-Quran. Sama halnya dengan rezeki yang kita cari siang dan malam. Tetapi kalau tidak dengan seizin Allah, itu tidak akan datang kepada kita. Ma asabaka falan yukhti'uk, wa ma akhta'aka falan yusibuk, kata Nabi. Apa yang akan menimpamu tidak akan meleset darimu. Dan apa yang ditetapkan meleset darimu tidak pernah akan bisa menimpamu. Jadi ilmu itu pertama muktasab, kita mencari dengan sungguh-sungguh. Kedua mauhubah atau mauhubah, itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan siapa yang Allah anugerahkan ilmu, maka dia telah memperoleh khairan katsira, nikmat yang sangat banyak. Dan tidak ada yang mengerti betapa banyaknya nikmat itu kecuali ulul albab, orang yang berakal dan memiliki hati yang jernih. Tidak ada yang mengerti betapa pentingnya hikmah itu. Tidak ada yang mengerti khairan katsira itu, tidak ada yang mengerti tentang mauhubah dan anugerah dari Allah itu kecuali orang yang berakal. Maka dari ayat ini dapat kita pahami bahwa kita tidak akan bisa belajar Al-Quran kecuali anugerah dari Allah. Kita tidak bisa menghafal Al-Quran kecuali dimudahkan oleh Allah. Kita tidak bisa memahami Al-Quran sedalam mungkin sampai ke tingkat tafsir Al-Quran, bahkan ta'wil Al-Quran, kecuali diinspirasikan oleh Allah dalam hati kita, dalam pikiran kita. Maka Allah lah yang menentukan siapa yang memperoleh hadiah ini dan siapa yang tidak memperolehnya. Walaupun orang mendengarkan Al-Quran sering, bahkan khatam Al-Quran, kalau Allah tidak mengizinkan, Allah jadikan di dalam hatinya ada hijaban masturah atau akinnah, penutup, maka dia tidak akan memperoleh ilmu ini sama sekali. Ini yang saya dapatkan pelajarannya dari musafir ma'al Quran, bahwa Al-Quran itu anugerah. Setiap ayatnya anugerah dari Allah. Setiap ayatnya. Makanya terkadang kita berpikir atau merasakan ada ayat yang begitu mudah kita hafal. Ada hari-hari di mana kita menghafal Al-Quran itu cepat banget. Hafalan kita bagus, cepat, dan mutqin, kuat. Tapi ada hari-hari juga ketika hafalan kita begitu sulitnya. Untuk menghafal itu berat banget, ngantuknya luar biasa, malasnya luar biasa. Untuk melewati satu halaman aja itu lama sekali. Kenapa? Bukan soal kita sudah mencoba atau belum, tapi soal Allah berikan atau tidak kepada kita. Setiap ayatnya itu dari Allah. Setiap ayatnya itu Allah yang turunkan. Pertama Allah turunkan kepada hati Nabi Muhammad, kemudian Allah turunkan kepada hati para sahabat, kemudian Allah turunkan kepada hati orang-orang yang Allah pilih di antara umat Nabi Muhammad, termasuk di antaranya kita. Allah pilih di antara kita siapa yang akan diberikan 100 ayat, 50 ayat, 10 ayat, 1 ayat. Itu suka-suka Allah. Namanya mauhub.
Allah yang memberikan. Ada yang dikasih, kamu ambil satu Quran 30 juz. Ada yang dikasih 30 juz, setengah dari 30 juz itu artinya 30 juz huruf, 30 juz Al-Quran, tetapi maknanya setengah. Amalannya setengah. Fahamnya setengah. Ada yang diberikan semuanya. Dia hafal 30 juz Al-Quran, dengan 30 juz itu 10 cara baca, 10 qiraah, dengan menghafal hadis-hadis yang menunjang pemahaman Al-Quran, semuanya dikasih, ambil semuanya. Ini orang yang benar-benar memperoleh khairan katsiran dari Allah. Makanya beda-beda Allah memberikannya tergantung keridhaan Allah kepada orang itu. Kalau Allah ridha kepada kita, Allah berikan banyak. Sama kayak rezeki. In syakartum la'azidannakum. Allah yang memberikan rezeki, yarzuqu man yasha. Allah yang memberikan kerajaan, yu'til mulka man yasha. Allah yang memberikan kemuliaan, yu'izzu man yasha. Allah pula yang menghinakan seseorang, wa yudhillu man yasha. Semuanya itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu terutama Al-Qur'an bukan hanya semata-mata muktasab. Dicari, diusahakan, dipelajari, dicari bagaimana metodenya, lingkungannya segala macam, bukan hanya itu. Tetapi ilmu juga mauhub, anugerah dari Allah. Kalau Allah yang kasih anugerah itu, kadang-kadang kita tercengang-cengang kita. Kok bisa? Kok bisa kalau dijawab dengan akal kita? Nggak ada jawabannya. Tapi kalau dijawab dengan iman, ya bisa. Karena ini anugerah dari Allah, bisa saja diberikan kepada may yasha, siapa yang Allah kehendaki. Sekarang kita cari tahu beberapa ilustrasi di Mesir, anak-anak yang hafal Al-Quran, dan Allah bukan hanya memberi mereka huruf-huruf Al-Quran, tetapi juga ilmu hikmah dari Al-Quran. Pertama, yang tadi saya sampaikan, namanya Syarif Sayyid. Anak Mesir, kalau sekarang dia sudah berusia sekitar 11 atau 12 tahun, namanya Syarif Sayyid, bisa cari nanti di YouTube. Apalagi kalau ngetiknya pakai bahasa Arab, itu cepat langsung keluar, Syarif Sayyid. Anak ini, dia usianya 6 tahun dulu, menghafal Al-Quran baru 4 juz. Jadi dari usia 4 tahun dia belajar Al-Quran sampai 6 tahun, 2 tahun cuma menghafal berapa? Cuma 4 juz. Nggak lewat-lewat dari 4 juz. Dia belajar lagi 4 juz, nggak bisa lewat. Lewat dia nggak kuat. Dia pas mau nambah hafalan, murajaahnya bingung. Nanti lupa lagi yang di belakang. Cuma 4 juz saja yang dia hafal. Tapi kemudian dia bertemu dengan seorang syekh yang hafal Al-Quran dengan 10 qiraat. Lalu syekh ini mengatakan, ya Syarif, kamu belajar di sini. Awalnya dia belajar dengan orang tuanya. Dikasih ke syekh, ke sebuah maktab. Akhirnya dia belajar kepada syekh ini. Dalam hanya kurang lebih 6 bulan, dia hafal 26 juz yang tersisa. 6 bulan. 2 tahun lebih dia belajar, cuma dapat 4 juz. Tapi 6 bulan kurang, dia mendapatkan 26 juz. Bahkan bisa disebut 30 juz. Karena 4 juz yang dia hafal dulu, itu tidak mungkin. Tidak kuat hafalannya. Dan tidak bagus cara baca dan wakafnya. Tidak ada riwayatnya. Sekarang, 30 juz dengan riwayat. Dia wakaf di tempat Jibril wakaf. Dia ibtidak di tempat Jibril ibtidak. Bagaimana Jibril membacakan ayat itu kepada Nabi, begitu dia baca. Disebut dengan riwayat Al-Quran. Beda dengan kita kalau belajar Al-Quran kan nggak pakai riwayat nih. Yang penting udah bisa tahsin, udah hafal Quran disebut hafiz. Kalau di Arab tidak boleh disebut hafiz sebelum dia dapat ijazah minimal 1 riwayat saja. Minimal 1 qiraat. Kenapa riwayat? Biar dia tahu di mana Jibril wakaf, bagaimana cara Jibril membaca kalimat itu. Misalnya wahwa ala kulli syai'in qadir. Gimana Jibril baca wahwa ala kulli syai'in qadir? Kita bebas saja. Wahwa ala kulli syai'in qadir. Padahal Jibril bacanya gimana? Wahwa ala kulli syai'in qadir. Wahwa, hunya dinaikin. Bukan wanya yang ditekan. Ini semuanya cara baca Jibril. Dan ini dipelajari dalam ilmu riwayat. Mereka menghafal kitab matan. Matan itu kayak syair, tapi isinya tajwid. Kalau kita kan tajwid kita gampang di metodenya. Ada pakai warna, ada katanya huruf tentara, ada huruf presiden, ada huruf rakyat. Kan macam-macam tuh metode di Indonesia nih. Kalau di sana dia hafalnya matan. Matan itu tebalnya sampai ratusan lembar. Dia hafal dalam bentuk syair, isinya nun kalau ketemu ini, hafal semuanya. Dia hafal itu dalam waktu hanya 6 bulan. Syarif Sayyid. Setelah selesai dia hafal Al-Quran dengan 1 riwayat, 6 bulan, bapaknya bertanya, ma ba'dal Quran? Terus kalau udah selesai Al-Quran apa lagi? Kayaknya udah selesai itu. Karena ini adalah puncak menurut bapaknya. Apa kata syekhnya Syarif?
Dia justru baru mulai, bukan udah selesai. Dia justru baru mulai. Bapaknya pikir udah selesai surah Al-Quran. Kata syekhnya belum, ini baru mulai. Sehingga akhirnya dia diajarkan 10 qiraat Al-Quran. 10 riwayat. Satu qiraat, sekurang-kurangnya ada 2 cara baca. Maka kalau 10 kali 2, 20 cara baca Al-Quran dikali 30 juz. Sama sekali berbeda. 30 kali 20. Berapa juz? 600 juz. 600 juz dia hafal Al-Quran. Kenapa saya bilang 600? Karena bacanya beda. Dan tidak boleh dicampur antara satu riwayat dengan riwayat yang lain. Mad jaiz yang munfasil dengan mad wajib muttasil, di riwayat ini bacanya gimana? Di riwayat itu bacanya gimana? Itu beda-beda. Nun atau saktah, misalnya Zalikal kitabu la raiba fihi. Satu. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Nanti ada yang saktah. Setiap nun ketemu alif atau lam, al, an, in, antum. Saktahnya banyak banget. Ini semuanya disebut dengan qiraat atau riwayat. Dia pelajari berapa lama? Qiraat ini dia pelajari 10 qiraat hanya dalam waktu 8 bulan saja. Syekh saya yang saya sering cerita, Syekh Tariq Faris, beliau belajar qiraat 10 selama 8 tahun. Syarif Sayyid belajarnya maksimal 8 bulan. 10 qiraat dipotong waktu sama dia. Bagaimana caranya? Muktasabahnya dia sehari tidur cuma setengah jam. Sehari tidurnya cuma setengah jam. Setengah jam lagi untuk makan, minum, dan segala macam. 23 jam lagi hafal Al-Quran. 20 jam menghafal, 3 jam setoran hafalan. Sehari, selama 8 bulan kurang lebih. Ditanya sama reporternya, Ustadz Syekh Fahad Al-Kandari, kamu buat sehari tidur cuma setengah jam? Awalnya saya nangis-nangis. 2 minggu pertama, nangis-nangis gak kuat. Gimana mau kuat 1 hari setengah jam terus menghafal Quran terus menerus dengan qiraat, dia harus hafal buku yang tebal-tebal, referensi qiraat. Awalnya saya nangis. Lalu kata bapak saya, kalau gitu gak usah maksain diri, udah aja istirahat dulu, nanti kapan-kapan kita belajar lagi. Kata dia nggak mau, walaupun dia nangis tapi dia mau belajar terus. Jadi dia belajar di situ bukan diperintah oleh bapaknya atau disuruh, enggak. Bukan dipaksa oleh gurunya, dia sendiri yang mau, walaupun tetap namanya juga berat. Awalnya saya nangis. Tapi setelah selesai 2 minggu, itu udah jadi kebiasaan. Sekarang saya udah biasa tidur 1 jam, paling banyak atau setengah jam rata-rata sehari. Setengah jam lagi makan. Makannya itu efektif banget, setengah jam. 3 kali makan, setengah jam. Kalau kita sekali makan, bisa sampai 1 jam. Ngobrol, nyoba dulu menu ini segala macam. Ini setengah jam 3 kali makan, berarti 1 kali makan kurang lebih sekitar 10 menit. Sisanya untuk hajat-hajat yang lain, maka 23 jam itu belajar Al-Quran. 8 bulan selesai 10 qiraat. Selesai 10 qiraat, dia ikut daurah. Daurah itu kalau di kita kayak acara pelatihan, daurah hadis di Mesir. Di Mesir mah ilmu luar biasa, ilmu agama. Daurah hadis ini proyeknya adalah menghafal hadis Bukhari Muslim 40 hari. Boleh 100 hadis, 200 hadis, 1000 hadis, semampunya. Pokoknya 40 hari itu menghafal hadis Bukhari Muslim muttafaqun alaih. Syarif ikut di situ. Dia daftar ikut. Kata syekhnya, ya Syarif, kamu hafal di hadis Bukhari Muslim 40 hari. Jumlahnya berapa totalnya? 11.000 hadis. Dia menghafalnya bukan 40 hari, 20 hari. Sehari rata-rata menghafal 700 hadis. 700 hadis sehari. 40 hari, 20 hari dia hafal Bukhari Muslim, 20 hari lagi dia hafal Bukhari saja dan Muslim saja. Yang berbeda antara Bukhari dan Muslim. Dan saya di rumah punya kitab Fathul Bari, yaitu kumpulan hadis Bukhari, jilidnya tebalnya. Saya aja baca belum pernah khatam. Bacanya aja belum pernah khatam, apalagi ngafal. Dia hafal segini 10 hari. Nanti yang Muslim segini 10 hari. Maka total gak bisa dibuat dengan tangan, saking banyaknya, itu 20 hari. Plus yang Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih. Lebih dari 11.000 hadis dia hafal dalam 40 hari saja. Selesai itu apa lagi? Dia sudah selesai menghafal Injil dengan semua versinya. Dia hafal Taurat dengan semua versinya. Dia hafal Zabur dengan semua versinya. Kemudian sekarang dia sedang mempelajari ilmu tafsir dengan semua tafsirnya. Bukan mempelajari baca, hafal. Karena sekali dia buka, dia langsung hafal. Kalau saya pernah cerita Imam Syafi'i, kalau baca sekali langsung hafal, ini Imam Syafi'i tahun 2013.
Baca langsung hafal, baca langsung hafal. Dan anaknya nggak tertekan dengan ilmu yang banyak gini. Masa kecilnya dihabiskan untuk belajar, enggak. Kemana-mana senyum, wajahnya enak dilihat, orangnya bijaksana, dewasa, namanya juga Syekh. Dulu dia mencari guru untuk belajar Al-Quran. Sekarang dia tidak menemukan lagi guru untuk bisa belajar kepada seseorang. Kenapa? Nggak ada lagi guru yang bisa ngajarin dia ilmu. Yang hidup sudah ada, nggak ada lagi yang bisa mengajarkan dia. Karena dia sekarang mengisi acara-acara yang banyak di Arab, di channel Iqra, di channel Al Jazeera, di banyak channel dia isi acara halaqah Al-Quran. Anak ajaib judulnya, ulama cilik. Bukan cuma bisa ngomong ceramah, bukan. Memang ulama cilik, banyak ilmunya. Sehingga tidak ada lagi orang yang bisa mengajarkan dia ilmu agama kecuali baca dari kitab-kitab klasik yang terdahulu. Kalau sekarang udah nggak ada, semuanya udah setara. Udah kelasnya setingkat dengan para profesor Al-Azhar. Tapi hanya dalam waktu kurang lebih sekitar 2 tahun saja. Kita lihat adegan dia ketika dia diwawancari. Saya masukkan ke dalam Powerful Tilawah, Syarif Sayyid. تطوي الدروب بين البدائل والشعور بحضرة الذكر الحفيظ. Ini nasyid ini adalah isinya tentang motivasi menghafal Al-Quran. Ini Syekh Fahad Al-Kandari, pembawa acara Musafir Al-Quran. نمضي على درب الصواب قبل أن تجر الخطوب قبل أن تجر الخطوب. الفصل المشروع في هذه الدراسة. Ini adalah Syekh Fahad Al-Kandari dari Kuwait, Imam besar Masjid Kuwait selain Ustaz Al-Afasi. صعب علي أسأل منه. أنا أقول لك أخوكم محبكم فهد راح تفهمهم بإذن الله قوي، ولكن اعزم معي في هذه الدراسة الجميلة مش سهلة اللي أعطيك إياها بإذن الله. Dia menuju ke Mesir. Nah, ini anaknya Syarif Sayyid. من أب ابنه، وكيف أن تفرغه وحرصه على شريف أبرز لنا شابا متميزا متقنا لحفظ القرآن. Ini Syarif Sayyid. إن شاء الله تبارك الله تسليك بدايته، ولكن النقطة المهمة يعني أصبح دور الوالد مهم. طبعا نعم. لأن الوالد الأم لها بعض التحفيظ، لكن الوالد عليه دور أكبر. الوالد يقوم، الوالد كيف يتعامل مع ابنه، هو عامل أساسي في تحفيظ الولد، كما أنه كان حفيظا ويشجعه لحفظ القرآن الكريم. على قصر Ini السيرة ayahnya. وصل مع والدته في الآيات القصيرة. بعد كده والدته وديته المسجد معلم على إيه كيف عرفتم فترة كده بتاعت Dia menceritakan apa yang tadi saya kisahkan bahwa awalnya ayahnya ini ما كانش في ketika Syarif belum lahir, ayahnya berdoa, ya Allah, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang akan menjadi salah seorang ulama besar pada zamannya. Ini doa ayahnya. Kemudian ketika ibunya hamil, yaitu mengandung Syarif, ayahnya bermimpi bahwa beliau berada di sebuah taman apel. Di sebuah kebun apel. Banyak sekali buah apel, tapi ada satu buah apel yang begitu besar ukurannya dan begitu random sampai dia rendah sekali, bisa dipetik dengan tangan. Kemudian Sayyid, bapaknya Syarif, memetik apel tersebut di tengah-tengah kebun apel. Dan takbir dari mimpi tersebut adalah Allah anugerahkan kepadanya sebuah apel yang menjadi ilustrasi tentang Syarif Sayyid, anak yang menjadi hafiz Al-Quran sebagaimana doa dari ayatnya. كافي مننا يعني كل واحد مشغول بتجارته مشغول ببيته مشغول. Dia bilang ketika anak ini masih kecil, saya tidak peduli dengan pendidikan Al-Qurannya kecuali ya sewajarnya saja karena saya sibuk dengan bekerja. Sehingga dia belajar Al-Quran bersama ibunya, hafal 4 juz tapi tidak naik-naik, tidak nambah-nambah. Ketika diberikan kepada Syekh,
akhirnya dia bisa survive. فاستبصر في قليل ثم أرسل إلى والدي. شفت بعت له في يوم من الايام وقال لي الولد كده في الحفظ عنده حلوه وعاوزك تراعيه من جيرانك. Syekhnya ini seorang pencari bakat, hafiz Al-Quran yang tahu bakat-bakat menghafal Al-Quran. Kemudian syekhnya mengetes Syarif Sayyid dengan menyuruh hafal syair yang sangat panjang. Biasanya anak-anak lain ngafalnya seminggu, dia ngafalnya cuma dalam 20 menit saja. Ya Syarif, kamu hafal ini, nanti kalau sudah selesai datang ke saya. Dipikir sama Syekh ini, beberapa hari nanti baru datang, enggak. Dia duduk sebentar di belakang Syekh ini, dia katakan, Syekh saya sudah hafal. Yang anak lain hafalnya beberapa hari, dia hafalnya nggak sampai setengah jam. Syekh saya sudah hafal. Kata Syekhnya, nggak mungkin. Tapi saya sudah hafal. Coba kamu perdengarkan. Diperdengarkan syair itu, syair tentang kasidah tentang Al-Quran. Akhirnya Syekh ini paham anak ini punya mauhub. Allah memberikannya anugerah khusus untuk menghafal Al-Quran. Sehingga dia dimintai ke orang tuanya, ya Pak Sayyid boleh saya jadi guru anak ini. Jadi Syekhnya sendiri ya ingin supaya jadi guru anak ini, akhirnya dia bisa hafal. يا سمرة كويس. فاستجبت لطلبه وقعدت معاه فترة كده فبدأت إن أنا أحط برنامج معين فلقيت الثمرة بتأتي يعني أنا انتهيت من الحفظ القرآن. أنا عندي 7 سنين 8 أشهر. 7 سنين و9 أشهر أنا كنت منتهي من التجويد. تحفة الأطفال والجزائرية. تمام. بدأت أنا بقى في القراءات. بدأت 7 سنوات. لما بدأت في القراءة؟ يعني تقريبا بدأت بعد ذلك في القراءات. كنت أجلس مع شيخي. أولا بدأ معنا أنه كان يجلس معنا من العصر إلى الفجر. لكن هو كان عاوز belajar qiraatnya, kata dia, minal asr ilal fajr. Belajarnya dari asar sampai subuh. Awalnya, ini belum 23 jam. Baru setengah hari dari asar sampai subuh. Dia duduk bersama, dan syekhnya luar biasa, mau duduk bersama anak ini di masjid dari asar sampai subuh. Semalaman mereka cuma tidur setengah jam, kemudian ngapal lagi sampai subuh. Kemudian bertambah porsinya sampai 23 jam. Awalnya dari asar sampai subuh, dan dia kuat. قراءات كما أخذت القرآن في فترة قصيرة لأن بفضل الله حققت هذا الإنجاز. Ingat bahasa dia, karena udah punya ilmu, dia bilang semua ini fadlullah, anugerah dari Allah. Aku hafal Al-Quran dalam waktu yang singkat, semua ini karena anugerah dari Allah. Dia tidak mengatakan karena aku pintar, karena gurunya hebat, metodologinya bagus. Nah, fadlullah. Inilah inti dari pembicaraan kita. Yu'til hikmata man yasha. Suka-suka Allah mau ngasih ke siapa. Makanya dia bilang bifadlillah ta'ala. في القراءات في فترة قصيرة. في القراءات فقط في 8 سنين فهو أعلن وظن كثير من الطلاب أنه سيكتب القراءات في 6 أشهر. فبدأنا. Berarti bukan 8 bulan. Maksud saya tadi, saya lupa, 6 bulan. Belajar 10 qiraat. Dan syekhnya sudah menebak, ini anak bisa 10 qiraat dalam waktu 6 bulan. Makanya kata syekhnya, ya Syarif, kamu bisa ngambil qiraat dalam 6 bulan? Kata Syarif, insya Allah. Murid-murid syekhnya yang lain 8 tahun ngambil qiraat ini. Ya Syarif, kamu mau mengambil qiraat ini memecahkan rekor 6 bulan? Kata Syarif, insya Allah. Akhirnya dia belajar, makanya syekhnya membantu 23 jam, selesai 6 bulan qiraat yang 10. كان يأخذ أولا من العصر إلى منتصف الليل ثم من العصر إلى الفجر إلى أن وصلت. كنت بأخذ 20 ساعة في مذاكرة و3 ساعات تحضير لأن طبعا القراءات الجامعة. Dia bilang, pertama dari asar sampai tengah malam. Kemudian dari asar sampai subuh. Kemudian dari asar sampai zuhur. Kemudian dari asar sampai asar. Full. Selama 6 bulan. 20 jam saya menghafal, 3 jam saya store kepada syekh saya, 1 jam lagi untuk tidur dan makan, setengah jam. غير إفرادا اقرأ برواية كذا فليست محتاجة لكن جمعا أبدأ الأول هذا قليلا الأول بعد كده كثير. فكنت بحضر في 3 ساعات ونصف ساعة نوم ونصف ساعة طبعا هو كانت في البداية محرقة لكن بفضل نهايتها مشرقة. نعم هو لا يأتي بهذا العلم وهذا الوصول إلى هذه المكانة ما شاء الله حفظ القرآن و3 شهور القرآن بإتقان. فذهبت يعني الواحد على الله. Ini dites bacaannya oleh Syekh Fahad Al-Kandari. Tidak ada kesan tertekan, kesan capek menghafal Al-Quran ketika masa kecil dihabiskan dengan belajar 23 jam. Ini tidak ada kesan apapun selain wajahnya berseri-seri
dengan cahaya Al-Quran, dia tersenyum, akhlaknya mulia. Bahkan nanti di adegan lain, saya kemarin pas nge-download nggak berhasil, nanti akan saya download lagi. Adegan ketika dia memohon doa kepada bapaknya sambil dia cium. Orang Arab kalau menghormati orang tua bukan cium tangan saja, dia cium keningnya, dia cium kening bapaknya, dia cium tangan bapaknya, dia bilang, ya Bapak, doakan saya menjadi seorang ulama besar di zamannya. Sebagaimana doa bapaknya dulu ketika dia belum lahir. Ternyata itu Allah tanamkan dalam hatinya, kemudian dia katakan, ya Bapak, doakan supaya saya jadi salah satu ulama besar pada zaman ini. Sehingga kata bapaknya, ya Allah, jadikan anak ini ulama besar di zamannya. Dan dia punya saudara-saudaranya juga sudah hafal Al-Quran, cuma sedahsyat dia, memang mauhub. Allah berikan anugerah ini kepada siapa yang Allah kehendaki. Ini yang disebut dengan Al-Quran. Ilmu itu bukan sekedar muktasab, bukan cuma dicari, tetapi yang lebih dahsyat dari itu adalah mauhub, pemberian dari Allah SWT. Lantas, apa yang dinasihatkan ulama dari pemahaman ini? Pertama, perbanyaklah doa dan tadarruf kepada Allah. Setengah dari keberhasilan kita ada di dalam untayan doa. Ini nasihat pertama dari Syekh Fahad Al-Kandari dan ulama-ulama penghafal Al-Quran. Banyak-banyak berdoa. Doa orang tua terutama, ini mustajabah. Minta doa kepada ayah dan ibu kita. Ini doa yang mustajabah. Ya ayah, ya ibu, berdoalah supaya Allah menjadikan saya seorang hafiz Al-Quran. Berdoalah supaya Allah menjadikan saya seorang mujahid fi sabilillah yang berdakwah dan mendapatkan pahala jihad di jalan Allah, berdakwah di masjid Istiqomah, berdakwah di Bandung dan segala macam. Berdoalah supaya saya menjadi seorang anak yang nanti di akhirat termasuk min ahlul Quran. Ahlul Quran yang mereka berada di atas mimbar-mimbar dari cahaya. Yang mereka itu mendapatkan tajul waqar, mendapatkan mahkota yang khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Dari kita minta itu kepada siapa? Ayah ibu kita. Mustahil kita akan mendapatkan ilmu Al-Quran yang benar kalau kita durhaka kepada kedua orang tua. Bagaimana mungkin kita akan dapat doa yang baik kalau kita tidak baik kepada mereka? Dan banyak-banyak berdoa di waktu yang mustajabah. Salah satu waktu yang mustajabah ketika sujud dan sebelum salam. Ketika kita sholat, dalam sujud dan sebelum salam. Kalau yang sebelum salam ini riwayatnya dari Ibnu Abbas dikatakan bahwa kami di masa Rasul suka berdoa di waktu sujud. Dan kemudian juga berdoa sebelum kami salam dengan doa yang baik-baik apapun yang kami inginkan. Tidak dibatasi doa tertentu. Maka sebelum salam baca doa. Tapi harus berbahasa Arab. Allahumma ja'al Qur'ana hujjatan li la alayya. Ya Allah, jadikan Al-Quran sebagai syafaat bagi saya, bukan sebagai mudarat atas diri saya. Allahumma ja'al Qur'an hujjatan li la alayya. Atau hujjatan lana la alayna. Allahumma ij'alil Qur'an hujjatan li la alayya. Jadikan Al-Quran itu sebagai syafaat, kemudahan bagi saya, dan bukan mudarat atau kesusahan bagi saya. Atau berdoa, Allahumma ja'alni min hufadil Qur'an, atau min ahlil Qur'an. Ya Allah, jadikan aku termasuk penghafal Al-Quran. Sekarang sejak saya tahu acara ini, setiap saya salat, saya pasti mendoakan apa? Allahumma ja'al usratana min hufadil Quran. Ya Allah, jadikan keluarga kami penghafal Quran semuanya. Saya, istri saya, anak-anak saya, semuanya jadi penghafal Quran. Cucu saya, ya doanya Maryam, doanya istri Imran, doanya Zakaria, doanya Ibrahim, semuanya berhasil kan? Doa. Setengah dari keberhasilan kita itu ada di dalam untayan doa. Kalau kita yang sudah punya anak atau yang akan punya anak, masih bayi dalam kandungan misalnya, banyak-banyak berdoa, ya Allah, jadikan anak ini hafiz Al-Quran. Dan jangan sekali dua kali, terus menerus. Doa itu dawam. Terus menerus, karena doa itu juga ibadah, pahalanya besar. Allahumma ja'al hadal gulam hafidhal Quran. Allahumma ja'al hadal walad bin hafidhal Quran dan sebagainya. Ya Allah, jadikan ini penghafal Al-Quran. Cari doa-doa yang solih, kemudian tambahkan di dalam sholat kita sebelum kita salam. Setelah kita baca innaka hamidum majid, kita baca Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal, baru doa yang bebas. Selama ini kalau tahiyat, doa terakhirnya apa? Setelah innaka hamidum majid, salam, enggak. Setelah innaka hamidum majid masih ada doa 4 ta'awudz kan? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam 1. Wa min adzabil qabri 2. Wa min fitnatil mahya wal mamat 3. Wa min syarri fitnatil masiihid dajjal 4.
Baru setelah itu mimma yasha, doa apa saja yang dia kehendaki yang bagus-bagus. Dan saya yang paling sering selain berdoa, ya Allah ahsin khuluqi kama ahsanta khalqi, ya Allah perbaikilah akhlak saya sebagaimana Engkau memperbaiki dan memperindah wajah saya, maka perindahlah akhlak saya. Saya juga berdoa, Allahumma ja'alni min hufadzil Quran. Ya Allah jadikan saya orang yang hafal Quran, bukan cuma hafal hurufnya, tapi hafal dengan maknanya dan amalannya, sehingga benar-benar menjadi ahli Quran. Saya doakan anak saya sebut satu-satu, Allahumma ja'al Aisyah, Allahumma ja'al Maryam, Allahumma ja'al usratana kulluhum min huffazil Quran. Semuanya penghafal Quran. Alangkah indahnya keluarga yang semuanya hafal Quran. Apalagi kalau bisa 30 juz semuanya hafiz Al-Quran. Ibu, bapak, anak, cucu semuanya. Nanti cari menantu juga hafal Quran, semuanya hafal Quran. Maka Allah akan berikan khairan katsira. Pasti dimudahkan urusan-urusan yang lain. Doa. Dan salah satu rahasia suksesnya Syarif Sayyid menghafal semua hafalan yang baik-baik ini karena doa dari ayahnya, doa dari ibunya. Kalau dalam kisah Maryam dan Isa, itu buah doa dari neneknya Isa, yaitu istri Imran. Dan keluarga ini juga buah doanya Nabi Ibrahim. Jadi kalau dari keluargaku semuanya para salihin. Salah satunya keluarga dari Nabi Ibrahim itu nanti keturunannya Bani Israel, yaitu Zakaria dan Imran. Zakaria menikah dengan, jadi ada seorang laki-laki punya anak perempuan dua-duanya salihah. Yang satu dinikahi Zakaria, yang satu dinikahi Imran. Coba lihat, luar biasa nih, keluarga nih. Bapak ibunya, istri Imran dan istri Zakaria, istri Imran dan istri Zakaria ini saudara, kakak adik. Satu perempuan dinikahi Nabi Zakaria, satu lagi dinikahi orang saleh yang bernama Imran. Sehingga muncul lagi anak dari mereka, Maryam. Muncul lagi cucu, maka disebutlah Isa dan Yahya itu sepupuan. Satu keluarga, semuanya hebat. Atau nanti yang di atasnya lagi ada Yusuf bin siapa? Bin Yakub, bin Ishak, bin Ibrahim. Coba bayangkan, 4 keturunan Nabi semuanya. Yusuf, dan ini bukan jauh, enggak, langsung. Yusuf bin Yakub, bin Ishak, bin Ibrahim. 4 keturunan yang langsung ketemu dengan nabi-nabi semuanya. Ini doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas salihin. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan ini saya selalu manfaatkan terutama dalam waktu-waktu mustajabah. Salat ketika sujud sebelum salam. Atau hari Jumat setelah asar sampai maghrib. Ini waktu-waktu mustajabah. Hari Jumat setelah salat asar sampai maghrib mustajabah. Sepertiga malam terakhir mustajabah. Ini sekarang Ramadan mustajabah. Terus berdoa, banyak-banyak berdoa di bulan yang syahrul doa, bulan doa yang seperti sekarang ini, terutama nanti 10 malam terakhir, itikaf doa, ya Allah jadikan saya hafiz Al-Quran, jadikan saya hafiz Al-Quran, jadikan keluarga saya hafiz Al-Quran, walaupun hafalnya setengah Al-Quran, seperempat Al-Quran, sepertiga Al-Quran, yang penting hafiz Al-Quran. Kalau bisa, kehamilan, sempurna. Mungkin Allah beri satu di antara mereka yang sempurna, yang lain setengah, seperempat, sepersepuluh, yang penting hafal Al-Quran semuanya. Kita doakan, ya Allah jadikan ibu bapak saya juga hafal Al-Quran. Kalau mereka dapat misalnya juz amma saja udah luar biasa tuh. 1 juz. Adik-adik saya hafal Al-Quran dapat setengah Al-Quran 15 juz. Saya hafal Al-Quran dapat sempurna. Subhanallah, semuanya hafiz Al-Quran. Dan ini keberhasilannya, rahasianya adalah perbanyak doa dan tadarruk. Apa tadarruk? Curhat kepada Allah, mengadu kepada Allah, bicara yang lembut kepada Allah. Innada rabbahu nidaan khafiyya. Ini tadarruk, berdoa dengan suara yang lembut. Qala rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Aku enggak pernah berputus asa memohon kepadamu ya Allah, kata Nabi siapa? Zakaria. Sesungguhnya istriku, sesungguhnya aku, sesungguhnya curhat. Ya Allah, aku lagi ngafal surat ini, tapi begitu beratnya bagiku, mungkin banyak dosa, ampunkanlah dosaku, mudahkanlah ilmu ini. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, wa qalban khashi'a, wa rizqan tayyiba, wa amalan mutaqabbala, dan sebagainya. Minta kepada Allah, Allahumma sahil, yassir ya Rabbana, yassir. Anta muyassir, engkau lah yang memudahkan segala urusan. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada waj'al lana min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa min kulli usrin yusra. Koleksi banyak doa-doa yang baik
sebagaimana kita mengkoleksi barang-barang kesukaan kita. Ada orang mengkoleksi perhiasan, ada orang mengkoleksi kaos, ada orang mengkoleksi jeans, ada orang mengkoleksi jilbab, ada orang mengkoleksi bros, ada orang mengkoleksi jam, ada orang mengkoleksi berbagai macam barang. Koleksi juga doa-doa yang solih yang berhubungan dengan masalah kita, sehingga kita bisa membacanya di dalam sholat, di dalam sujud, di sepertiga malam, di waktu-waktu mustajabah, di bulan Ramadan, di ketika i'tikaf, antara azan dan iqamah, antara dua khutbah, semua ini waktu mustajabah. Dan banyak doa. Ini rahasia dari Syarif Sayyid. Selanjutnya, mungkin satu adegan lagi kita lihat seorang anak yang buta, juga di Mesir, hafal Al-Quran dalam waktu kurang lebih 2 tahun. Oh enggak sampai 2 tahun, 1 tahunan dia hafal Quran. Yang luar biasanya lagi, ketika ditanya sama Syekh Fahad Al-Kandari, apa kamu pernah berdoa supaya Allah berikan kamu mata? Kata dia, enggak pernah. Dan saya tidak mau berdoa diberikan mata. Kenapa? Saya bersyukur dengan Allah cabut penglihatan saya ini, maka Allah telah membebaskan saya dari salah satu sebab masuk saya ke dalam api neraka. Dengan Allah butakan mata saya, Allah hindarkan saya dari dosa-dosa mata. Maka saya bersyukur, nggak bisa ngelihat. Dan saya yakin seperti kata-kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Dia mau taruh kata-kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu tempel di dinding dia apa? Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, jika Allah mencabut satu nikmat dari hamba, Allah berikan 2 nikmat dari sisi yang lain kepada orang itu. Dicabut nikmat mata, Allah berikan nikmat Al-Quran. Dan itu bukan 2, lebih dari 2 berarti. Al-Quran, nikmat yang sangat banyak. Khairun katsira. Inilah dia anak hafiz Al-Quran, yang menghafal Al-Quran dengan susah payah dan diberikan anugerah oleh Allah SWT. Ini anaknya semuanya happy menghafal Al-Quran. انها كانت طويله وشاقه. معاذ ما شاء الله بدا namanya Mu'adz. نصف القران، ولكن في نصف الطريق معاذ أصيب بمرض. ما هي قصة هذا المرض؟ كنت في مسابقة Kata dia, مع المزمعة saya pernah ikut acara musabaqah namanya musabaqah seruling emas. Artinya suara dia bagus, makanya ikut musabaqah seruling emas. نعم. حسن بعفريت سمعنا إن شاء الله بصوتك الجميل. نعم أكبر. وبعد ذلك صار يعني طلعت على التلفاز. بعد ذلك أتاني هذا المرض. Saya lagi menghafal Al-Quran, baru sekitar 6 juz saya hafal Al-Quran, tiba-tiba saya datang penyakit. Penyakitnya itu batuk. Batuk yang begitu berat, sampai saya tidak bisa bicara. Sampai saya panas tinggi gara-gara batuk ini. Ketika saya sedang memperdengarkan bacaan Al-Quran saya kepada syekh saya, tiba-tiba datanglah penyakit batuk ini. Saya batuk terus-menerus, nggak bisa ngetor hafalan. Kata syekh saya, Mu'adz, kembalilah ke rumahmu. Nanti kalau udah sembuh, baru kamu datang lagi ke sini. Berapa jarak antara rumah dia dengan syekh ini? Jaraknya sekitar lebih dari 3 kilo. Dia jalan kaki untuk belajar Al-Quran. Bapaknya sibuk dengan bekerja, ibunya sibuk juga. Akhirnya dia jalan kaki sendiri, kurang lebih sekitar 3 kilo. أبدا لم تذهب إلى الشيخ أمسك مصحف Akhirnya dia lebih dari 6 bulan tidak datang ke masjid itu lagi karena dia sedang sakit yang luar biasa. Dan dia lupa dengan bacaan Al-Quran yang selama ini dia hafal karena menanggung sakit yang berat. Dia pikir, saya udah mau meninggal nih, sakit batuk yang parah banget, dia pikir saya mau meninggal. Lalu suatu hari di masjid setelah selesai sholat asar saya berbicara kepada Allah. Bukan berdoa, saya berbicara kepada Allah. Ya Rabbi, bukankah aku sedang berjalan di jalanku? Aku sedang menghafal ayat-ayatmu? Maka jika engkau ridho, mudahkanlah ini ya Allah. Sembuhkanlah penyakitku dan jadikanlah aku seorang hafiz Al-Quran. نمشي من هنا لعدة الموقف بتاع البلد فوق يعني تقريبا بالخطوة السريعة ربع ساعة أو ثلث ساعة. Setelah dia berdoa di waktu asar, lagi-lagi sholat Jumat, dan hari Jumat, setelah asar, doa mustajabah. Dia berdoa, ya Allah, saya sedang berada di jalanmu, menghafal Al-Quran. Tetapi saya engkau uji dengan sakit batuk yang membuat saya tidak bisa lagi menghafal Al-Quran. Mudahkanlah saya, ya Allah. Akhirnya, setelah dia berdoa, kurang lebih 1 bulan kemudian, batuk itu sembuh total. Di Mesir, banyak orang yang miskin, sehingga tidak bisa berobat jauh-jauh dengan perobatan yang bagus, sehingga dia hanya mengandalkan obat-obat biasa, atau beberapa herbal, ternyata nggak sembuh juga. Tapi dengan doa,
kurang dari 1 bulan akhirnya Allah sembuhkan penyakitnya. Setelah dia sembuh, hafalan jauh lebih cepat daripada sebelumnya. Langsung dia hafal Al-Quran dalam waktu yang sangat singkat. Jadi 2 tahun itu gara-gara ditunda dengan sakit. Aslinya dia hafal Quran kurang dari 1 tahun. Hafiz Al-Quran. مشي على الأولاد علي أو على والدته الموت جاهز؟ Mau dites sama Syekh Fahad تحت الآن اقرأ تفضل. Dia setelah hafiz Al-Quran diberikan hadiah Quran Braille. Akhirnya sekarang dia bisa baca Al-Quran Braille. سورة البقرة الذين يأكلون Apakah untuk mengerti ayat-ayat? Kadang ayat apal ayatnya udah lama apalnya nggak hilang-hilang, tapi kalau artinya baru dihafal 2 hari hilang dia. Nah, ini apa rahasianya? Baik. Usia berapa Pak? 52 tahun. 58 tahun. Ada seorang ibu usianya 76 tahun. Hafal Al-Quran dalam waktu 1 tahun. Jadi 1 bulan dia menghafal sekitar 3 juz. Berarti 10 hari 1 juz. Kurang lebih 1 minggu 1 juz. 1 bulan 3 juz karena 3 minggu hafal, 1 minggu lagi murojaah. Jadi 1 minggu 1 juz, 3 juz, sisa 1 juz. 1 minggu lagi dia murojaah. Ketika ditanya, di usia segini yang banyak orang mengeluh mudah susah menghafal, mudah lupa segala macam, kok kamu bisa? Ini juga acara sama Fahad Al-Kendari. Bukan hanya dengan anak-anak, nanti juga ada halakoh yang khusus dengan orang-orang yang sudah lanjut usia di atas 60 tahun. Ternyata rahasianya apa? Saya tidak peduli apakah saya akan khatam atau tidak ketika saya nanti meninggal. Tapi yang saya peduli hari ini saya hafal berapa ayat. Terserah mau nanti meninggalnya setengah ayat Al-Quran, seperempat Al-Quran, atau mungkin mudah-mudahan khatam, itu saya nggak peduli. Yang penting hari ini saya udah hafal berapa ayat Al-Quran. Itu yang dia fokus aja 1 hari berapa. Awalnya sih 1 hari cuma setengah halaman atau seperempat halaman, tapi lama-lama karena udah terbiasa, udah mudah, akhirnya bisa 1 hari bisa beberapa halaman. Itu tergantung kebiasaan. Makanya tidak pasti harus 1 hari terus 1 halaman, nggak harus juga. Dari awalnya 1 hari cuma 2 baris, naik lagi setelah beberapa lama jadi 3 baris, 4 baris, 5 baris sampai 1 halaman sehari. Itu tergantung kemampuan. Makanya dia bilang, saya hanya fokus sehari saya hafal berapa ayat, bukan saya harus khatam nanti dalam waktu berapa lama. Alhamdulillah saya bisa khatam 1 tahun. Itu juga nggak terduga. Anugerah dari Allah. Lagi-lagi dia bilang anugerah dari Allah. Cuma target saya per hari, bukan per tahun nanti hafal. Enggak, harian. Setiap hari saya hafal, dan saya pastikan nggak boleh tidur sebelum saya selesaikan target saya hari itu menghafal berapa ayat Al-Quran. Nggak boleh tidur. Diwajibkan bagi dirinya sendiri. Adapun bagaimana cara untuk bisa memahami Al-Quran dengan menghafal terjemahan, memang yang paling efektif bukan menghafal terjemahan, belajar bahasa Arab. Belajar bahasa Arab dengan menghafal terjemahan sama capeknya, cuma efektivitasnya lebih efektif belajar bahasa Arab langsung, sehingga kita tidak perlu lagi menghafal terjemahan langsung. Apa yang kita baca kita hafal. Dan kalau nanti misalnya Bapak sambil belajar Al-Quran, sambil menghafal Al-Quran, belajar bahasa Arab, pas sudah dapat 5 juz, ternyata bahasa Arabnya udah bagus, maka sisa 25 juz itu mudah sekali, cepat sekali. Kenapa? Udah paham. Saya merasakan sendiri menghafal Al-Quran setelah paham bahasa Arab dengan sebelum paham bahasa Arab itu beda banget. Setelah paham bahasa Arab, sehari saya bisa menghafal dengan kesibukan 2 lembar. Sekali duduk, 1 jam 2 lembar bisa dapat. 1 jam baca, hafal udah langsung. Kenapa? Paham bahasa Arab. Lebih cepat kan? Jadi kalau mereka bisa sehari sampai setengah juz hafal Quran, memang ya paham sih. Sebetulnya salah satu aspek penunjangnya adalah paham. Di Palestina juga ada anak yang hafal Quran 40 hari 30 juz kan? 40 hari 30 juz, 1 hari 1 juz rata-rata. 40 hari khatam. Sehari dia hafal berapa? Kata dia 1 juz. Awalnya 1 hari 1 lembar, 2 lembar, lama-lama 1 hari 1 juz setengah sampai 2 juz 1 hari. Daurah ketika musim panas kayak sekarang nih di Palestina ada pelatihan menghafal Quran untuk anak-anak di masjid atau untuk siapa aja yang mau di Gaza, terutama di musim panas mengisi liburan. Biasanya mereka hafal Quran, terutama bulan Ramadan. 40 hari khatam 30 juz. Caranya gimana? Ya memang hafal Quran dengan memahami itu lebih cepat daripada menghafal hurufnya tanpa paham. Memang agak lebih sulit. Jadi belajar bahasa Arab. Nanti juga bisa nonton banyak acara di channel-channel Arab yang bagus-bagus banget acaranya. Dan betapa kasihannya kita kalau nggak bisa bahasa Arab, banyak yang terlewatkan oleh kita. Anak-anak nggak pernah nonton TV Indonesia. Saya sering cerita, selalu saya setel channel Arab. Daripada saya beli video game segala macam, mending saya beli parabola 1,5 juta, udah bisa channel Arab mana yang saya suka. Jam 8 itu acara halakoh yang kayak gini. Anak-anak senang, saya pengen jadi Syarif Said, kata anak saya. Saya pengen seperti yang tadi Muaz, sehingga dia hafal Quran senang, belajar bahasa Arab sedikit-sedikit. Kalau saya bicara rahasia dengan istri saya, dia udah ngerti.
Kadang-kadang ngomong yang nggak boleh mereka dengar pakai bahasa Arab. Oh, mereka ngerti. Ngomong ini ya kata Aisyah. Berarti udah sering dipakai di rumah. Dan tips belajar bahasa Arab, jangan belajar grammar dulu. Pasti putus asa. Jangan belajar grammar dulu. Pasti akan putus asa. Bukan ini apa. Banyak yang kayak gitu. Tapi langsung belajar conversation. Langsung belajar muhadatsah. Langsung belajar ngomong. Terserah salah-salah nggak apa-apa. Misalnya anak yadhabu ilal madrasah, yang aslinya anak adhabu jadi yadhabu, nggak masalah salah-salah gitu. Grammarnya ntar aja. Udah setahun belajar, udah lancar ngomong, belajar kayak grammar. Sama kayak anak kecil, belajar ngomong dulu aja. Baru belajar tata bahasa Indonesia, kelas 1 SD kan. Tapi 6 tahun pertama dia belajar ngomong aja. Salah-salah nggak masalah. Malah kalau dia salah kita ketawa. Ketawa karena lucu, nggak masalah. Tapi nanti pas kelas 1 SD baru belajar dikit-dikit. Ini namanya kata benda, ada kata kerja, segala macam. Nanti kalau awal-awal udah langsung kata benda, kata kerja, kita ngomong juga belum bisa, pasti bingung. Syarat belajar bahasa, terutama bahasa Arab, yang begitu kompleks grammarnya, langsung ngomong aja. Belajar bicara, jangan belajar grammar. Grammar dikit-dikit aja porsinya. Makin ke sana makin menambah porsi grammar. Tapi di awal nggak usah gini-gini. Itu dari akhwat? Dari akhwat ada? Tidak ada? Baik. Saya pengen cerita. Ini cerita benar-benar saya alamin ya. Mudah-mudahan ini jadi makin bikin kita yakin. Hidup kita itu kan emang kalau kita melibatkan Allah itu jadi mudah ya. Susahnya hidup kita itu karena kita jarang melibatkan Allah. Kecuali udah mentok. Kalau dari awal kita mention Allah dari awal itu apa? Bismillah. Di tengah-tengah kita masih terus nge-tag Allah. Ya hasbi Allah, la haula wala quwata illa billah. Berdoanya ke Allah. Kalau kita ngelibatin Allah dari awal dalam hidup kita, pertama Allah akan kuatkan hati kita. Kedua Allah akan bereskan urusan kita. Dan itu bukan cuma terjadi kepada Imam Ahmad bin Hambal yang saya pernah cerita. Bukan cuma pernah terjadi kepada Uwais Al-Qarani, tabi'in yang pernah saya cerita. Tapi juga terjadi kepada 3 teman saya. Yang satu anak Batam namanya AG, anak skateboard. Satu lagi anak Jakarta model namanya Agi. Satu lagi driver ojek online di Bandung. Ini 3-tiganya nih baru saya alami sekitar beberapa waktu yang lalu. Kalau yang ojek online sekitar sebulan yang lalu. Kalau yang Agi baru 2 minggu yang lalu saya ngalamin. Apa ceritanya? Melibatkan Allah dalam semua harapan kita. Agi, anak Jakarta ini, pernah ikut kajian saya kayak gini di salah satu masjid di Maruya, di Kebun Jeruk, Jakarta. Terus pas ikut kajian itu dia bilang gini, ya Allah, saya pengen banget ketemu Ustadz Hanan langsung, tapi jangan di taklim, karena agak susah, terlalu rame. Saya pengen ketemu berdua dalam suasana yang lebih nyaman. Kabulkanlah ya Allah, gitu. Selang seminggu kemudian setelah selesai acara itu, alhamdulillah, qadarullah, ombaknya lagi bagus di laut. Kan saya suka mantengin ombak tuh. Ada website namanya Surf Forecast kan. Forecast buat surfing. Jadi tahu ombaknya lagi berapa, seberapa baiknya untuk berselancar. Ombaknya lagi bagus nih. Ombaknya 2,5 meter, 2,5 meter. Terus anginnya pas gitu. Pergilah saya ke laut. Daerah Jawa Barat namanya Batu Karas. Spot surfing. Saya pergi ke sana nih. Agi yang tadinya di Jakarta, ternyata memang dia orang Batu Karas, tinggalnya di Jakarta. Jarang banget pulang ke Batu Karas. Nah, seminggu kemudian setelah talim, dia sakit. Badannya nggak enak. Biasanya kalau cuma panas dingin, dia akan tinggal di kos-kosan. Tapi kali ini kangen pengen pulang kampung. Duh, kenapa ya saya pengen pulang kampung? Kenapa ya? Kayak Imam Ahmad bin Hambal gitu kan. Kenapa ya saya pengen pulang kampung? Akhirnya dia putuskan pulang ke Batu Karas. Dan sampai di Batu Karas, hari pertama dia sampai ke rumah, temannya ngajak ke pantai, kita mandi yuk, kita berenang yuk gitu kata temannya. Yuk, padahal lagi nggak enak badan tuh, diajak berenang dia mau. Berenang kalau orang sana berarti surfing, diajak surfing dia mau. Datang ke pantai, saya lagi duduk di pantai, lagi persiapan nih mau turun ke air, lagi duduk santai gitu pagi-pagi sambil ngopi dulu, sambil nggak jelas ya ngelamun.
tentang masa lalu. Jadi lagi duduk dulu nih di pantai nih, sambil ditaruh dengan papan biar nggak kena matahari. Udah ke pantai masih takut hitam, padahal udah hitam. Tiba-tiba Agi datang, ngeliat dari jauh, nih kayak kenal nih, siapa ya? Kayak pernah lihat, tapi biasanya kan penampilannya beda. Nih udah namanya orang lagi di pantai. Datanglah, pas udah dekat dia bilang, Ustadz Hanan ya? Saya ngeliat, ya kenapa? Saya jemaah Ustadz Hanan di Meruya, Kebun Jeruk minggu yang lalu. Oh iya, Kebun Jeruk minggu lalu memang ada taklim. Udah kenalan, dia bilang, Ustadz, minggu lalu saya baru berdoa nih, ya Allah saya pengen ketemu Ustadz Hanan, langsung bukan di taklim, biar bisa santai banyak ngobrol. Berikanlah saya apa yang saya harapin. Dia istighfar, dia sholawat, dia doa. Nggak sampai bertahun-tahun, cuma selang seminggu. Qadarullah Allah bikin skenario, ada ombak, saya datang, dia sakit, dia datang, akhirnya ketemu di pantai, ngobrol, jadinya saya seharian cuma ngobrol doang, nggak sempat surfing. Terus aja ngobrol curhat, dia live IG gitu. Aduh, jadi ngobrol sama dia, alhamdulillah dikasih gelang batu sama dia, nih Ustadz hadiah gelang batu untuk Ustadz. Alhamdulillah ya udah saya pakai. Intinya adalah coba cuma seminggu doang tuh. Dia minta ke Allah, dia melibatkan Allah, akhirnya Allah kabulkan. Bisa nggak kita dalam waktu seminggu halal dengan cara berdoa ke Allah? Ya Allah, saya lihat dia kemarin di masjid. Masjid apa ini teh? Baitur Rahman. Cuma saya nggak berani menyapa. Saya menyapa dia lewat engkau saja ya Allah. Kalau kita yakin dan tembakan kita itu udah jago tadi, jawid imanak tujawid qira'at kata Teh Hanin tadi. Kuatkan, jagokan diri kamu dalam yakin ke Allah, makin jawid, makin jawad, makin bagus, maka insya Allah akan kena panahan kita. Ada orang mana tadi nggak kena sama sekali, ada orang yang di jarak yang sama langsung kena. Kenapa? Udah jawid, imannya udah mantep, udah yakin gitu. Dan yakin dalam bahasa mana tadi udah profesional. Nanti insya Allah tiba-tiba entah gimana caranya nggak usah cari tahu. Karena saya juga sama Teh Hanin yang cerita tadi, kita Teh Hanin maksudnya nggak mencari saya, ada saya mah mencari. Teh Hanin nggak mencari, saya sama sekali kita nggak kenal, dia nggak kenal saya. Pas ketemu di tempat kibdah emang ada sedikit trik yang saya lakuin gitu kan, biar bisa namanya ikhtiar gitu kan. Dan dengarkan ceritanya, nah gitu deh pokoknya. Yang jelas nggak usah berharap kepada Allah tergantung cara. Berharaplah kepada Allah karena kita yakin kepada Allah. Cara Allah yang bikin. Ini Agi nih. Yang kedua, driver online. Driver ojek online. Saya waktu itu ada rapat di Pemuda Hijrah. Namanya Masjid Pemuda Hijrah itu Al-Latif. Ada rapat di Al-Latif. Dan saya lagi malas nyetir, akhirnya naik ojek online. Pergilah ke Masjid Al-Latif. Dari pagi, zuhur saya ngimamin di masjid. Cuman pakai baju biasa. Terus asar juga ngimamin. Pas sudah selesai asar, saya mau pulang, saya order lagi nih ojek online. Saya order, ada yang ngambil. Ngambil, saya naik ojek, di tengah jalan dia nanya, Mas, sering sholat di masjid itu? Kata dia. Lumayan, saya bilang. Ya itu masjid ramai banget ya, kalau taklim ramai banget tuh, penuh dengan anak muda. Ya alhamdulillah, saya bilang. Terus dia bilang lagi, ada tuh di situ tuh imam muda, bacanya bagus banget, orang Aceh. Siapa ya namanya? Saya bilang Muzammil. Oh ya Muzammil. Oh ya, kenal sama dia? Ya lumayan, saya bilang. Dari tadi lumayan aja semuanya. Oh, Mas suka ikut talim juga di situ? Kadang-kadang, saya bilang. Dia nggak ngeh sama sekali. Lama-lama dia mulai curiga, dia nanya, apa tadi ada kegiatan apa? Enggak, cuma ada rapat aja sama teman-teman. Teman-teman DKM maksudnya iya. Mas tadi ngimamin sholat zuhur ya? Kata dia. Iya, kata saya. Mulai curiga kan dia. Asar juga? Iya. Oh, Mas namanya siapa? Hanan. Hah? Hanan yang mana nih? Kata dia. Mulai kaget dia kan. Mulai panik gitu. Saya bilang Hanan Ataki. Langsung oleng tuh motor tuh. Masya Allah, dia kaget sendiri. Dan itu olengnya tuh langsung berhenti pas lampu merah pula. Dia heboh sendiri di lampu merah, bayangin. Ya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah, Ustadz tahu nggak? Ternyata ini Ustadz Nata kita dulu. Saya lihat ke belakang, benar nggak nih? Oh iya benar gitu.
Dari tadi kayak Ustadz nggak ngomong-ngomong, kata dia, Ustadz tahu nggak sebulan ini saya selalu beristighfar, berdoa, sholawat. Ya Allah saya pengen banget ketemu sama itu tuh satu lagi gurunya Muzammil yang ceramahnya suka di YouTube katanya. Ustadz Hanan Attaqi, saya pengen ketemu beliau tapi susah kalau di taklim. Pengen berduaan, jangan pas rame-rame. Ternyata berduaannya di atas ojek. Coba. Dan itu demi Allah kisah nyata teman-teman terjadi. Jadi Imam Ahmad yang pernah kita dengar ceritanya bukan cuma terjadi di Basrah. Terjadi juga di Indonesia. Terjadi di Jakarta, di Bandung, Surabaya, di Kediri, di mana-mana. Kalau kita melibatkan sebegitu mudahnya. Padahal dua orang ini saya kira bukan ulama. Bukan orang yang mungkin hijrahnya udah lama, baru juga hijrah. Tapi kenapa diperlakukan oleh Allah semudah itu? Bagi Allah orang yang sudah taubat dari dosa seperti orang yang tidak berdosa. Orang yang sudah taubat dari dosa seperti orang yang tidak berdosa. Jadi sama Allah memperlakukan dia seperti Allah memperlakukan kekasih-kekasihnya yang soleh lainnya. Jadi jangan pesimis, jangan putus asa. Kalau kita melibatkan Allah, kita akan dikuatkan. Tenang aja, udah tetap la tahzan innallaha ma'ana. Yang terakhir tadi kisah AG. AG ini anak skateboard dari Batam. Dia itu kerja di sebuah perusahaan swasta di Batam, IO gitu. Dia pertama dapat hidayah itu dengerin istrinya dengar booster di YouTube. Mah dengerin apa tuh booster? Ini ada ustadz katanya juga senang main skate walaupun gak bisa sih cuma senang nemenin doang. Oh mana karena dia senang memang anak skate jadi ngelihat gitu. Oh ini ustadznya coba dengerin lagi. Oh kirain tadi cewek. Biasalah kayak gitu Maya. Gak tau jenggotan gini. Udah gitu oh gimana coba dengerin nangis. Selama ini dia udah belasan tahun gak sholat. Jangankan sholat sendiri. Jangan sholat ke masjid. Sholat sendiri aja gak pernah. Bahkan sholat Idul Fitri aja gak pernah. Kan kalau kita minimal sholat Idul Fitri ya. Setahun 2 kali lah ya. Walaupun masbuk itu juga. Kenapa masbuk? Kebiasaan kalau Jumatan datangnya kalau khutbahnya udah selesai. Dan Idul Fitri Idul Adha mah khutbahnya selesai sholat. Wah masih khutbah ntar aja deh kalau udah selesai. Begitu datang orang udah pada pulang. Loh kok gak sholat sih? Sholat Idul Fitri itu sebelum khutbah. Ini salah dia. Dia gak pernah sholat sama sekali. Tapi tiba-tiba nangis jadi kayak sadar dapat hidayah gitu. Tapi saya pikir emang bukan cuma dia yang dapat hidayah dengerin booster. Saya juga dengerin booster diri sendiri kayak dapat hidayah gitu. Oh benar juga ya kata Ustadz ini. Kok saya dapat hidayah? Kata saya sendiri tuh. Kan ada ceramah saya misalnya sebutlah Allah itu maha baik, Allah segala macam. Saya pas dengar, ya Ustadz itu benar juga dia ngomonginnya tuh. Akhirnya saya dapat hidayah dari diri sendiri. Dia dapat hidayah. Setelah dia dapat hidayah, diam-diam dia sholat. Dia wudhu, gak mau ketahuan sama keluarganya. Dia tutup pintu, dia sholat di dalam kamar. Jarang-jarang kamarnya dikunci. Pas istrinya mau ngeliat ke dalam rumah, dalam kamar, diketok-ketok kok gak dibukain. Pas udah selesai dia sholat langsung buka-buka pura-pura tadi ketiduran gitu. Dia gak mau ketahuan lagi sholat. Setelah sholat dia berdoa, ya Allah Ustadz itu udah bikin saya sadar. Saya pengen banget ketemu beliau. Beri saya jalan ya Allah. Hari dia berdoa, besoknya dia ketemu dengan atasannya. Dia bilang, Pak boleh saya minta izin. Padahal dia jatah cutinya udah habis tuh. Gak ada dapat jatah cuti lagi. Atasannya nanya, izin kemana? Saya mau ketemu Ustadz saya di Bandung. Ini orangnya, saya dengar booster dari dia, jadi saya sadar. Oh ya udah, kamu cuti sesuka kamu deh, kata atasannya. Dimudahin, butuh uang saku, dikasih uang saku, berangkat dia ke Bandung, dan dia datang ke hari Rabu taklim saya yang rutin di Bandung itu yang di Masjid TSB Trans Studio, ketemu langsung dengan saya dan alhamdulillah Ustadz, mudah banget ya kalau kita menuju ke Allah. Yang susah itu kalau kita menjauh dari Allah. Tapi kalau menuju ke Allah, dipermudah, banyak banget urusan yang dipermudah. Saya malah dapat uang saku, saya malah dapat kayak bonus dari atasan saya. Keluarga saya alhamdulillah sekarang jadi lebih baik setelah saya berhijrah. Dan saya pengen ketemu dengan Ustadz, dimudahin banget. Ini lihat bukti. Bukan karena saya orang soleh, enggak. Kesolehan kita hanya Allah yang tahu. Tapi karena kita yakin sama Allah. Karena kita melibatkan Allah. Terus kenapa galau, kenapa khawatir, kenapa enggak tenang? Kalau kita bisa melibatkan yang maha kuasa dalam segala urusan kita. Jadi itu teman-teman, coba buktiin deh. Kalau teman-teman yang lain di tempat yang tadi saya ceritain udah membuktikan, kita pasti bisa lebih dari itu. Bukan hanya ketemu Ustadz, tapi juga ketemu dengan pasangan kita, menemukan rezeki yang halal untuk kita, apapun kebaikan.
Tinggal ya Allah, saya pengen nikah, beri saya jalan. Udah gitu lihat keajaiban terjadi dalam hidup kita. Kalau enggak juga, enggak ada sia-sianya berdoa kepada Allah. Makanya saya bilang kalau berdoa tuh jangan yang tanggung, yang mantap sekalian. Ya Allah, kalau mobil ya Allah saya pengen Alphard. Penghasilan kita kecil, tapi pengennya Alphard. Emang sia-sia? Enggak. Kalau enggak dikasih Alphard di dunia, dikasih Alphard di akhirat. Kan Allah pasti mengabulkan doa kan? Pasti itu. Kalau enggak dikabulkan di dunia, dikabulkan di akhirat. Bangun dari kubur, tiba-tiba lewat Alphard, berhenti depan kita. Ini mobil siapa? Ayo kita ke Padang Mahsyar, lewat pakai Alphard gitu. Udah ada drivernya. Mereknya bukan Toyota, tapi mereknya Cahaya. Merek baru nih. Belum dijual di Indonesia. Mereknya Cahaya. Kendaraan Cahaya yang lebih nyaman adalah Alphard. Jalan ke Padang Mahsyar. Kenapa saya dapat kendaraan ini ya Allah? Karena dulu kamu pengen banget punya mobil Alphard di dunia. Tapi aku tidak memberikannya di dunia karena itu tidak baik untuk kamu. Tapi aku berikan di akhirat. Apa sia-sianya berdoa kepada Allah? Jadi tetap ar-raja ilallah, berharapnya hanya ke Allah. Dan itulah obat untuk segala kegalauan. Orang gak bakalan kecewa kalau bersandar kepada Allah. Itu gak bakalan. Bahkan kita bisa bilang mustahil. Mustahil seseorang itu kecewa gara-gara berpegang, bersandar, menyerahkan dirinya kepada Allah. Itu mustahil. Bukan seperti itu sunnatullah. Karena siapapun yang berserah diri kepada Allah, maka dia telah berpegang kepada tali yang paling kokoh. وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ. Siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah dan dia senantiasa berbuat baik, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada tali yang paling kokoh dan kepada Allah segala urusan dikembalikan. Jadi nggak ada orang yang kecewa kalau dia berpegang kepada Allah. Masalah apapun, masalah rezeki, masalah jodoh, terutama yang kedua. Kalau kita bergantung kepada Allah dalam urusan jodoh, maka insya Allah kita nggak akan kecewa. Mak comblang yang paling baik itu adalah Allah. Kalau mak comblangnya Ustadz, kadang-kadang ngecewain. Ustadz, ini CV saya. Oh ya, kriteria yang kamu cari seperti apa? Saya emang gak susah-susah Ustadz, standar-standar aja. Ya standar yang gimana? Yang tingginya 180, yang kulitnya bening, sampai kalau minum kelihatan airnya ngalir gitu. Transparan. Kemudian yang hidungnya seperti pedang. Yang matanya seperti bidadari. Tahu mata bidadari? Besar dan sayu. Tapi nggak gelok. Nah ini kriterianya. Terus kata Ustadz, kalau yang kayak gitu Ustadz juga mau gitu ya. Akhirnya pas ketemu Ustadznya duluan yang ta'arufan. Ini kalau mak comblangnya manusia. Tapi kalau mak comblangnya Allah jauh lebih meyakinkan dan gak bakalan kecewa. Dengan kriteria apapun, wahuwa ala kulli syai'in qadir. Dan kalau Allah menjanjikan yang baik akan ketemu dengan baik, pasti innahu la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Masalah apapun, kita harus mengandalkan Allah. Coba deh, selalu ngandelin Allah. Bahasa gampangnya gini, udah tenang aja, ada Allah. Itu. Dan kalau kita sudah melibatkan Allah, la yudayya'akallahu idzan. Itu pasti, Allah nggak bakalan ngecewain kamu. Kalau udah ngandelin Allah, ini gimana nih? Udah, tenang aja, ada Allah. Allah tidak akan mengecewakan. Salah satu kalimat, udah tenang aja, ada Allah, adalah la tahzan. Innallaha ma'ana. Kalau kita ada teman lagi galau gitu, terus kita bilang, la tahzan, innallaha ma'ana. Kalau bahasa kita, woles bro, tenang aja, ada Allah. Santai bro, karena ada Allah. Itu bahasa Arabnya, la tahzan, innallaha ma'ana.
andalin Allah dalam masalah kita. Ada masalah apapun, serahin aja sama Allah. Bismillah, la haula wala quwata illa billah. Bahkan kadang-kadang hanya dengan berzikir la haula wala quwata illa billah, Allah kasih keajaiban yang luar biasa. Karena setelah seseorang bersandar kepada Allah, la yudayya'anallahu idzan. Pasti Allah nggak akan ngecewain. Pasti Allah nggak akan ngecewain.